Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Baik teman-teman, di video kali ini saya membahas tentang bagaimana cara menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki. Jadi tentang cara menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki ini sudah sering saya bahas di video-video saya. Namun banyak sekali antusias dari teman-teman kita penghobi ikan mas koki dan juga penghobi pemula yang baru pelihara ikan mas koki bertanya kepada saya tentang bagaimana cara menjaga kejernihan air akuarium ikan mas koki. Jadi di video kali ini saya akan jawab dan juga jelaskan berdasarkan apa yang saya terapkan di akuarium ikan mas koki saya. Jadi teman-teman, ada beberapa settingan yang harus teman-teman lakukan dan juga ada beberapa hal juga yang harus teman-teman terapkan sehingga hal tersebut bisa membuat air akuarium kita itu tetap bertahan kejernihannya. Yang pertama teman-teman, setting media filter. Jadi untuk kita pengguna filter top ya, atau top filter yang di atas akuarium, baik itu top filter kaca ataupun top filter talang, usahakan filternya harus 2 tingkat. Yang satu tingkat untuk khusus mekanis dan satu tingkat lagi khusus biologis teman-teman. Jadi settingan 2 tingkat ini sangat efektif sekali untuk menyaring kotoran dan memfilter air akuarium kita. Nah, untuk tingkatan pertama ya, khusus mekanis itu usahakan full diisi media filter mekanis ya. Jadi mekanisnya harus berlapis teman-teman. Kalau misalnya kita menggunakan satu lapis memang efektif, tapi efektifnya 2-3 hari saja teman-teman. Selebihnya top filter khusus mekanis kita bisa luber ya, dan air akuarium kita kembali berkabut bahkan kotor teman-teman. Jadi kalau kita hanya menggunakan satu lapis, baik itu menggunakan busa biofoam atau jackmat atau busa grand wall atau kapas putih ya, satu lapis. Jadi usahakan berlapis tadi teman-teman, usahakan media filter mekanisnya itu dari media filter yang paling jarang seperti jaring nelayan atau busa biofoam, atau teman-teman setting cari sendiri ya. Banyak media filter mekanis yang teman-teman bisa buat sendiri seperti jaring nelayan bekas atau jaring ikan yang bekas itu digumpal, itu bisa menjadi media filter teman-teman. Ya, atau ijuk ya, ijuk sapu ijuk itu ya, ada jualannya yang di per kilo ya, itu ada saya temukan di toko-toko alat-alat tani, itu ada jualannya, itu bisa juga menjadi media filter teman-teman khusus mekanis. Jadi teman-teman kalau misalnya pilih salah satu ya, bisa menggunakan busa biofoam 2 lapis yang 5 cm yang tebal segini, 5 cm itu 2 lapis. Kemudian busa grand wall yang warna hijau yang sama seperti kapas putih, namun kalau kapas putih ya jangka panjang itu tidak bisa digunakan. Tapi kalau misalnya busa grand wall yang warna hijau itu bisa digunakan untuk jangka panjang. Jadi bisa dicuci ya. Kalau misalnya kapas putih 2-3 kali dicuci biasanya sudah hancur. Jadi busa biofoam yang warna hitam 2 lapis, kemudian busa grand wall. Kalau teman-teman menggunakan kapas putih yang sering saat ini ya lagi viral, ini tuh kapas putih yang bisa dicuci, itu bagus juga, 1 lapis, kemudian baru kapas Dacron ya, kalau teman-teman menggunakan kapas Dacron. Kalau misalnya hanya menggunakan kapas putih yang bisa dicuci tadi nggak menjadi masalah. Yang penting media filter mekanisnya harus berlapis seperti yang saya jelaskan tadi. Dari biofoam 2 lapis, kemudian busa grand wall, baru kapas putih atau kapas putih yang bisa dicuci teman-teman. Nah, settingannya seperti itu. Kalau misalnya teman-teman gunakan filter mekanisnya ya, mekanisnya misalnya dimodif lagi ya, menggunakan 2 tingkat. Bahkan saat ini ya banyak sekali beredar, saya lihat juga di postingan, untuk mekanisnya itu 2 lapis teman-teman. Palangnya itu 2 tingkat, 3 tingkat, satu untuk biologis, kemudian 2 tingkatnya itu mekanis. Nah, itu lebih maksimal, namun ya dari segi estetikanya atau keindahan akuarium kita itu agak sedikit kurang. Tapi tergantung kita ya settingannya bagaimana.
kalau misalnya kita settingannya bagus ya, kita meletakkannya bagaimana, masalah estetika ya mungkin nggak jadi masalah ya. Kemudian juga untuk efektifnya lebih efektif lagi kalau misalnya mekanisnya 2 lapis seperti tadi teman-teman ya. Talangnya itu 2 tingkat, tergantung teman-teman sekalian. Tapi kalau sudah 1 tingkat saja ya, khusus dibuat filter mekanisnya itu 1 tempat, kemudian biologisnya 1 tempat, itu sudah efektif menurut saya. Seperti akuarium yang ada di belakang ini ya, menggunakan top filter kaca, namun khusus mekanisnya itu 1 lapis teman-teman, 1 tingkat lagi ya, menggunakan top filter talang teman-teman. Kemudian yang kedua teman-teman yang harus teman-teman perhatikan yaitu jumlah ikan yang teman-teman pelihara. Jadi walaupun kita sudah setting media filter kita sudah bagus ya, mekanisnya sudah berlapis, kemudian biologisnya sudah bagus ya, boleh menggunakan media biologis itu terserah ya, boleh menggunakan premium ataupun yang biasa-biasa saja seperti batu apung dan bioring. Kalau saya di sini teman-teman, batu apung dan bioring, 2 itu saja teman-teman. Tapi teman-teman bisa lihat ya, air akuarium saya ini jernih sekali karena settingan sudah tepat. Nah, kemudian yang kedua tadi teman-teman, kita balik ke pembahasan yang kedua yaitu jumlah ikan yang kita pelihara. Kalau misalnya kita sudah setting media filter kita sudah bagus ya, mekanisnya sudah berlapis, filter biologisnya sudah bagus ya, kita pelihara ikannya itu banyak ya, tentu saja berpengaruh juga terhadap kinerja filter kita. Kalau misalnya akuarium kita 1 meter, paling banyak ya kita pelihara 5 ekor ikan mas koki saja. Kalau misalnya lebih ya tentu saja filter kita akan bekerja 2 kali lipat. Pasti air akuariumnya itu sulit sekali jernih karena kotoran ikan itu lebih banyak dari biasanya. Kalau misalnya kita pelihara 5 ekor standar ya untuk akuarium 1 meter ya, tentu saja kotorannya pasti ada, namun cepat diolah, cepat tersaring oleh filter akuarium kita. Jadi perhatikan ya teman-teman, untuk ikan mas koki yang kualitas bagus ya biasanya membutuhkan tempat hidup itu 30-50 liter di setiap akuariumnya teman-teman. Jadi silakan hitung volume air akuarium teman-teman sekalian supaya tahu ya berapa ikan mas koki yang harus teman-teman pelihara di akuarium. Kalau misalnya teman-teman mau ikan mas kokinya banyak di dalam akuarium, teman-teman harus gunakan akuarium yang lebih besar ya teman-teman ya. Paling standar ya 100 cm atau 1 meter, lebar 50, tinggi 50, itu sudah enak lah ya untuk pelihara ikan mas koki 5-7 ekor ya, tergantung dari jenis juga ikan mas koki yang kita pelihara. Kalau misalnya kita jenis pasar ya tidak bisa besar, mungkin bisa banyak ya 10-15 ekor. Tapi kalau ikan mas koki yang kita beli itu yang bagus, tentu saja 5 ekor itu sudah banyak sekali kotorannya teman-teman. Nah, itu harus diperhatikan ya, jumlah ikan yang kita pelihara di setiap akuariumnya. Kemudian yang ketiga yaitu pompa teman-teman. Jadi kalau misalnya filter kita sudah bagus, ikan mas koki yang kita pelihara sesuai dengan rumus ya, 30-50 liter per 1 ikan. Kemudian pompanya teman-teman. Jadi pompa ini kalau misalnya kekecilan itu juga bisa menyebabkan kotoran tidak tersedot dan tidak tersaring di media filter mekanis. Kalau kebesaran teman-teman, arusnya terlalu deras, kemudian kotoran yang ada di media filter biologis itu akan masuk lagi ke akuarium teman-teman. Jadi usahakan pompa yang kita gunakan harus pas ya. Kita hitung ya, cara mengetahui volume air pompa yang kita gunakan itu kita hitung dulu volume air ya. Panjang akuarium kali lebar kali tinggi dibagi 1000 ya, kemudian dapatlah hasilnya, kemudian dikali 8. Nah, dapat di hasil dikali 8 tadi, itulah besaran pompa yang harus kita beli atau kita gunakan di akuarium.
Kemudian teman-teman, ada juga salah satu cara agar kotoran tidak kembali lagi ke akuarium ya. Di filter biologis itu sering ada seperti lumpur ya. Nah itu sisa-sisa dari kotoran yang keluar lagi dari top khusus mekanisnya. Kemudian di biologis itu ada seperti lumpur. Itu caranya cukup gampang sekali teman-teman, supaya dia tidak masuk lagi ke akuarium. Kita beri tanaman sirih gading di top filter biologisnya teman-teman. Jadi di bagian biologis itu kita beri sirih gading. Jadi sirih gading itu bisa menyerap kotoran yang ada di filter biologis tadi teman-teman. Itu ya. Kemudian selanjutnya teman-teman, cara yang keempat itu adalah rutin mengganti air teman-teman. Rutin mengganti air dan perawatan akuarium. Jadi supaya air akuarium kita itu bertahan kejernihannya, kita harus rutin mengganti air 1 minggu sekali ya. Kalau misalnya kita mau de grooming, boleh 3 hari sekali atau 2 hari sekali. Tapi kalau kita kasih makan yang 4 kali sehari, ya kita 1 minggu sekali itu sudah cukup untuk ganti airnya. Pergantian air dari 30% sampai 50% saja, tidak boleh 100% ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita ganti 100%, maka ikan kita bisa stres ya, bisa mengalami kematian. Kita ganti 30 sampai 50%. Kita boleh di bagian pinggir akuarium itu dikasih garis ya, atau pakai spidol itu kecil aja ya, untuk tanda bahwasanya ini tinggi air 50 atau 50% gitu teman-teman. Jadi ganti air rutin, kemudian ya kita bersihkan kaca bagian depan ini ya menggunakan magnet atau spons ya, supaya lendir-lendir ikan mas koki yang nempel di kaca itu hilang. Jadi akuarium kita itu terlihat jernih airnya. Jadi cukup simpel ya teman-teman. Yang pertama tadi adalah setting media filter mekanis ya, mekanisnya harus berlapis. Untuk media filter mekanisnya itu harus satu tempat ya, tidak boleh sama dengan media filter biologis. Jadi kalau kita menggunakan top filter ya, baik itu top filter kaca ataupun talang, khusus mekanisnya 1 tingkat. Jadi filternya 2 tingkat, mekanisnya berlapis. Kemudian pelihara ikan jangan banyak-banyak, sesuai dengan rumusan pelihara ikan mas koki 30-50 liter per 1 ikan. Kemudian pompa yang kita gunakan harus sesuai rumusan ya. Dan yang terakhir, kita rutin ganti air teman-teman. Pasti air akuariumnya tetap bertahan kejernihannya. Oke teman-teman, sekian dulu video saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman para penghobi ikan hias mas koki. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya, agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Oh ya, jika teman-teman ada pertanyaan tentang memelihara ikan mas koki, silahkan tulis di kolom komentar, karena disitulah saya mengetahui permasalahan yang teman-teman hadapi dalam memelihara ikan mas koki di akuarium.